Inilah satu keanehan bin ajaib yang ada di dunia ini. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal iyazubillah. Yang ketiga, wal mushafu baitin la yuqra'u bihi. Ada Al-Quran di rumah, tapi nggak pernah dibaca, saudara. Di rumah banyak Quran, ditaruh di meja, ditaruh di lemari, ditaruh di atas, tapi nggak pernah dibuka. Padahal begitu hebat Al-Quran bila dibacanya. Bipahmin au bighairi pahmin. Paham atau belum paham, dia baca saja menjadi ta'abbud, menjadi ibadah. Tapi Al-Quran disia-siakan, tidak dipegang, tidak dibaca, tapi punya. Umat Islam yang seperti ini adalah umat Islam yang aneh bin ajaib. Yang kata Nabi, inilah 3 keanehan di dunia ini. Ya, apabila terjadi semua itu, naudzubillah min dzalik. Orang zalim tapi mengerti Al-Quran, seseorang yang berada orang-orang soleh tapi berada di kaum yang tapi dia tidak bisa mempengaruhi dan mengajak orang itu berbuat baik. Wal mushafi baitin la yuqra'u fi. Al-Quran ada di rumah tapi tidak pernah dibaca. Ma'asyiral muslimin, jamaah Talim Angkasa di mana saja berada. Wa uhiya ila hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Aku diberikan wahyu kepada Al-Quran untuk memberikan peringatan. Al-Quran ada di muka bumi, ya. Al-Quran kita baca, Al-Quran itu akan memberi peringatan kepada kita. Memberi nasihat kepada orang muslim, orang yang beriman dengan Al-Quran itu. Wa man balagh, dan sebagai barang yang disampaikan, disiarkan. Fungsinya Al-Quran selain sebagai hidayah petunjuk, dia akan menunjuki orang yang baca Quran itu menjadi lebih baik. Jadi kalau dia baca Quran tapi belum bisa menunjukkan dia berbuat baik, ada tanda tanya, saudara. Bukan salah Al-Qurannya. Kalau ada orang minum obat yang mestinya obat itu fungsinya untuk menyembuhkan penyakit, tapi dia minum obat nggak ada fungsinya. Ya, jadi mungkin salah atau dia ganti. Ya, saya pernah mengalami, saudara-saudara sekalian, memberi obat kepada seseorang. Saya yakin bahwa memang itulah obat dari penyakit itu. Tapi ternyata nggak sembuh, bahkan dibawa ke rumah sakit. Iya. Dan lapor lagi, Pak, itu penyakitnya nggak sembuh karena sudah parah, dibawa ke rumah sakit. Saya penasaran, saudara, ya Allah. Padahal Nabimu bersabda, likul lidah indawa, setiap penyakit ada obatnya. Dan penyakit tersebut itu ini obatnya atas petunjuk Engkau juga, ya Allah. Kenapa ini dia tidak sembuh sampai dibawa ke rumah sakit? Karena itu beritanya sudah di malam hari. Sudah di jam 1 malam saya dibangunin bahwa ini sakit, dibawa ke rumah sakit. Saya penasaran, saya tidak ke rumah sakit, tapi saya sholat dulu. Saya sholat hajat, saya bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa? Padahal obatnya itu, penyakit itu obatnya berdasarkan petunjuk Engkau. Ya, tapi kenapa dia tidak? Ternyata, saudara, begitu saya selesai sholat, saya duduk, saya zikir, saya konsentrasi, saya lihat, saudara-saudara, obat itu tidak diminum. Masih utuh 1 gelas, ada di samping dia sedang berbaring. Saya kaget. Oh, kalau gitu nggak diminum. Akhirnya saya sampai di rumah sakit, saya bawa lagi obat yang lain, yang sama dengan itu. Kenapa? Kemarin kagak diminum. Enggak, kenapa? Pahit. Dia kena pahit, nggak mau minum dia. Akhirnya saya paksa, ayo minum, bismillah. Minum, bismillah, minum. Terus saya tungguin 15 menit. Dari 5 menit pertama sampai setengah gelas yang saya sudah aduk itu diminum sama dia. Ini pengalaman langsung, saudara. Kemudian lapar katanya. Dia kasih makan roti. Bisa. Makan lagi roti. Ambil lagi penuhin, habisin itu 1 gelas. Habis, saudara-saudara sekalian. Dan besok dicek dokter, kata dokter udah boleh pulang. Jam 10, jam 2 kita kasih obat, jam 10 dia bisa pulang. Kenapa? Karena secara kedokteran diperiksa sudah tidak ada lagi. Tadinya asal makan sedikit muntah. Belum masuk ke mulut sudah muntah, Nah ini. Ternyata enggak diminum, saudara.
Obatnya bagusnya diminum. Ini Al-Quran lebih daripada obat. Bahkan memang dia menjadi obat penyembuh, obat ketenangan, obat hidup kita di dunia. Yang miskin bisa kaya, yang susah bisa jadi gampang dan semua. Tetapi karena umat Islam tidak sadar dia, belum paham dia. Al-Quran begitu hebat, begitu istimewa. Tapi dibaca aja enggak, apalagi diamalkan. Belajar aja malas. Tapi saya mengucapkan terima kasih dan pujian-pujian yang baik kepada mereka ya yang sudah usia tua tapi mau belajar Al-Quran. Padahal usianya sudah lebih dari 60 tapi karena dia sadar belum bisa, semangat belajar Al-Quran. Ya Allah, ya Allah. Hebat saudara itu namanya. Dia telah masuk ke dalam golongan orang-orang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Inna adada darajil jannah ta'ala ada di ayil Quran. Sesungguhnya tempat-tempat di surga nanti ya seperti derajat atau yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika seorang nanti masuk surga diukur dari seberapa banyak amalannya terhadap Al-Quran. Seberapa banyak bacanya Al-Quran. Di Al-Quran itu maka semakin naik derajatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo Pak, kalau kita pengen nanti masuk surga dan derajat di surga itu kita paling tinggi, bahkan dekat dengan Rasulullah SAW, hendaknya kita banyak membaca Al-Quran. Begitu. Kemudian dari Ruwiyah Khalid bin Bashir anil Husain bin Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'al Qur'ana fis shalah wa huwa qa'imun falahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di dalam salat. Di dalam salat dia baca Qur'an yang panjang makin banyak, makin panjang suratnya, ayatnya makin banyak, makin bagus. Falahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Setiap huruf dibayar 100 kebajikan. Kita baca wadduha berapa kali, baca wal asri itu berapa huruf. Setiap huruf diberikan ganjaran 100 kebajikan. Kemudian waman qara'a fis shalah wa huwa qa'idan kutiba lahu bikulli harfin khamsina sanah. Dia baca Quran di dalam sholat, tapi sholatnya sambil duduk. Karena dia ada halangan bisa berdiri, ya karena lagi kondisi kurang sehat, dia sholat sambil duduk. Tapi dia baca Quran. Setelah Fatihah, dia baca Quran. Khusus Fatihah juga Quran, tapi yang dimaksud di sini membaca surat. Ya, maka setiap huruf akan diberi ganjaran khamsina sanah, 50 kebajikan. Membaca Al-Quran sambil duduk di dalam sholat. Waman qara'al Qur'ana fi ghairi shalah. Barang siapa yang membaca Quran bukan pada saat sholat. Fi ghairi shalah, bukan pada saat sholat. Falahu bikulli harfin asyra hasanat. Maka baginya setiap huruf diberi 10 kebajikan. Kita baca Quran ya di luar sholat ya kita baca, maka setiap huruf diberikan 10 kebajikan. Waman istama ila syai'in min kitabillah wa yuridul akhirah kutiba lahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa yang mendengarkan orang yang baca Quran, ada suara Al-Quran dibaca, kita dengerin. Nah, kita akan yang mendengar akan mendapat pahala kebajikan setiap huruf 1 hasanah. Wa man qara'al Qur'ana yahtimuhu kanat lahu indallahi da'watun mustajabah, imma muajjalah wa imma muajjalah. Barang siapa yang menghatamkan bacaan Al-Qur'an, jadi kena dia baca secara kontinu, secara hari-hari dia baca terus, sehari 3 juz, besok lagi 4 juz, besok lagi 2 juz terus, akhirnya sampai kepada juz yang terakhir, juz 30, lalu dia berdoa, doanya adalah mustajab. Jadi
Di antara doa mustajab, doa khatam Quran. Setelah kita baca 30 juz, 114 surat, kesempatan itu kita berdoa, doa kita itu mustajab. Amin ya rabbal alamin. Itulah keistimewaan Al-Quran. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ada hadis dari satu lagi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibil Quran kamasali sahibil ibilil muaqqalati in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat, muttafaqun alaih. Kata Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang baca Quran, perumpamaan orang yang sudah dapat baca Quran seperti perumpamaan seseorang yang mengikat ontanya. Orang yang mengikat sapinya, tapi in ahada 'alaiha amsakal. Kalau dia ngikatnya itu rapi, benar-benar, maka sapi itu tetap terikat. Onta itu tetap terikat. Tetapi kalau dia mengikat tali onta, tali sapi itu tidak erat, maka akan mudah sapi itu lepas atau onta itu lepas dari ikatannya. Maksudnya, kita yang sudah bisa baca Quran, kita yang sudah hafal Al-Quran, kalau kita nggak baca tiap hari, maka hafalan itu akan lepas dari kita. Iya nggak? Kita udah hafalin doa, udah 3 bulan kita nggak baca, hilang lagi Pak, lepas lagi. Ya. Kalau Al-Quran ini kita tidak generasikan kepada anak-anak kita, anak-anak kita berikan modal HP tiap hari, pagi, sore, siang, malam, tanpa terkontrol, orang tuanya baca HP terus, nggak pernah baca Quran. Apalagi memang belum bisa baca Quran. Yang sudah pandai baca Quran juga akan hilang dan lepas dari otaknya, dari dadahnya, seperti lepasnya onta dari ikatannya. Ini Nabi mengumpamakan seperti itu. Jadi sekira sekarang juga hampir demikian, ini hadis sampai, saudara. Ya, kita nih orang tua, ya, berapa kali HP kita bawa, ke kamar mandi kita bawa, ke jalan kita bawa, ke kantor kita bawa, kita baca lagi. Sementara Al-Quran jarang kita baca. Inikah perilaku kita sebagai seorang Muslim yang beriman pada Allah, yang mengaku beriman kepada Al-Quran. Nah, itu catatannya ada, jejak digitalnya ada, maka nanti saqahu ilan nar. Al-Quran akan mengklaim kita. Al-Quran akan menyeret kita. Karena kita sebagai orang yang pendusta, mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah diingatkan, bahkan sudah lupa sama sekali. Na'udzubillah. Jadi mari Bapak Ibu jamaah semua, Al-Quran, Nabi membawa seperti kita mengikat onta. Kalau onta itu kita ikat dengan erat, maka dia tidak akan lepas. Al-Quran yang sudah kita hafal, kita baca, jangan kita tinggalkan, jangan kita lupakan, maka dia akan lepas dari diri kita. Kita tidak hafal lagi itu Al-Quran. Gitu juga generasi kita. Kalau tidak kita ajarkan Al-Quran, maka Al-Quran akan hilang di muka bumi. Iya, karena hilang tidak arti seluruhnya, tapi pribadi-pribadi yang mengaku sebagai Muslim, sementara anaknya tidak pandai baca Quran. Ini kan satu keanehan. Iya. Kalau orang yang non-Muslim nggak pandai Quran, ya syukur memang dia, tapi keanehan dan penyesalan yang tak habis-habisnya kalau ada orang Muslim yang tidak baca Quran. Bahkan ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan penjelasan, kalau tadi sekalipun orang tuanya masih kafir, tapi anaknya sudah Muslim baca Quran, dia sedang diazab, diringankan Allah. Jika dia orang yang beriman, maka ketika anaknya membaca Quran, dia dipakaikan mahkota, didudukkan seperti kerajaan. Kita tahu kalau raja duduk di kursi dari emas, dipakaikan mahkota, dihormati, dimuliakan oleh orang-orang, oleh rakyatnya. Orang tua yang sudah meninggal di alam barzah, ketika anaknya membaca Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka dihormatan dan dimuliakan. Bahkan satu riwayat lagi mengatakan, sampai dia protes, hai malaikat, kenapa aku dipindahkan dari azab, dari hufra min hufrin nar kepada raudhah min riyadil jannah. Padahal aku tidak punya pahala sebesar ini. Padahal aku sedang disiksa. Kenapa tiba-tiba aku dipindahkan, hai malaikat?
Nabi menjelaskan, menggambarkan dalam satu peristiwa nanti begitu. Karena Nabi adalah seorang Nabi yang berbicara bukan atas pribadinya, tapi kena wahyu Allah. Nabi gambarkan. Lalu orang itu bertanya kepada malaikat, hai malaikat, kenapa aku yang sedang disiksa dipindahkan? Apa kata malaikat? Jawab, anakmu di dunia sedang membaca Quran. Anakmu di dunia menghormati Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga kamu akan dipindahkan dari hufra min hufarin nar kepada alam yang di sana yang baik. Raudhah min riyadil jannah. Oleh karena itu mari saudara, masing-masing kita punya anak kan? Bu, Pak, punya anak kan? Tanggung jawab anak itu aset kita, Bu. Anak-anak itu aset kita yang bisa dapat memberikan pertolongan nanti di yaumil mahsyar. Kalau anak kita soleh, tapi kalau anak kita toleh, maka dia akan memberatkan kita juga nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua setelah kita dapat memberikan pemahaman tentang apa itu Al-Quran, mari sama-sama, walaupun usia kita sudah seperti ini, sadari kalaupun kita belum bisa baca Quran, ayo semangat baca Quran. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi mereka yang mengaku sebagai muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Apalagi dengan keterangan ini bahwa Al-Quran betul-betul sangat hebat dan bisa memberi syafaat kepada orangnya. Amin ya rabbal alamin. Sesi pertama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.